Kehebohan gugatan melawan hukum yang dilayangkan Ines Gonzalez kepada suami Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud, memang menjadi topik hangat yang diberitakan beberapa hari terakhir. Apalagi dalam gugatannya, Ines juga turut pula memasukkan kerugian yang harus dibayarkan Sirajuddin dengan nilai yang tidak sedikit, yakni menyentuh angka 17 miliar rupiah. Lantas apa kata mantan istri Sirajuddin, Imel Putri Cahyati, ketika menanggapi gugatan dengan nilai fantastis tersebut? Dan benarkah pula dalam gugatan yang dilayangkan Ines, turut pula terdapat rumah milik putrinya Akila? Di sisi lain, di tengah permasalahan sang suami yang belum juga menemukan titik temu, Zaskia kini tengah disibukkan dengan persiapan acara 7 bulanan putri keduanya yang rencananya akan dilangsungkan di kampung halaman sang suami Sirajuddin Mahmud. Lantas, sudah sejauh mana Zaskia mempersiapkan acara 7 bulanannya? Dan benarkah pula di sela-sela persiapan acara tersebut, Zaskia sering curhat masalah yang menimpa suaminya kepada sahabat-sahabatnya? Selain mempersiapkan acara 7 bulanan, Zaskia dan sang suami tentu harus bersiap dengan persidangan gugatan yang dilayangkan Ines. Ya, sempat dipersidangkan pada Rabu 13 Juli lalu, namun tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. Rencananya Pengadilan Negeri Cikarang akan kembali memanggil keduanya pada 27 Juli mendatang. Lantas bagaimana jika pihak Sirajuddin dan Ines tidak hadir juga dalam pemanggilan keduanya tersebut? Dan seperti apa pula dukungan yang diberikan sahabat Zaskia terkait permasalahan yang menimpa pemilik goyang itik ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gugatan tindakan melawan hukum yang dilayangkan Ines Gonzalez kepada suami Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud, memang menjadi topik hangat yang mencuri perhatian selama beberapa hari terakhir. Ya, dilaporkan oleh seorang wanita asal kota Gudeg, Yogyakarta lantaran diduga memiliki hubungan gelap dan telah menghasilkan seorang anak laki-laki berumur sekitar 3 tahun yang kini dalam pengasuhan Ines. Perkara tersebut semakin menyita perhatian publik, manakala Ines dalam gugatannya mencantumkan beberapa isi petitum yang diantaranya meminta Sirajuddin untuk membayarkan kerugian uang dengan nilai fantastis yakni 17 miliar lantaran tindakan yang diduga dilakukannya. Lantas, apa kata mantan istri Sirajuddin, Imel Putri Cahyati, ketika menanggapi gugatan tersebut? Dan seperti apa pula komentar sahabat dan juga praktisi hukum Indra Tarigan menanggapi gugatan yang dilayangkan Ines Gonzalez? Ya pernah. Itu pernah. Si Ines bilang, "Bang, ada kasus ini bang, menarik nih." Kasus apa tuh? "Ini bang, gue sekarang punya anak. Terus sama siapa? Suaminya penyanyi dangdut. Siapa? Gotik." "Oh, ngapain?" Pernah ada cerita seperti itu. Itu tahun berapa bang? 2019-2020 sekitar di situ. Berarti anaknya sekarang udah lumayan gede bang, sekitar 3 Lumayan gede, umur aku 2-3 tahun. Gantes sih anaknya, 3 tahunan. Oh, anaknya laki-laki. Laki-laki. Aku nggak tahu ya kalau mengada-ngada, karena yaitu kembali lagi tuntutan itu dari tergugat boleh apa aja. Itu kan yang mengabulkan hakim, karena kan kebetulan saya juga kan ada sekarang di salah satu partai yang memang memahami, dan juga saya juga di sini juga ikut andil dalam arti kata ini masalah anak. Kalau masalah anak tuh benar-benar saya juga pengen ngejaga, bukan cuman anak saya tapi anak dari Gotik juga, karena menurut saya
anak gotik ya anak saya anak gotik juga gitu. Jadi jangan sampai simpang siur nih gitu. Kalau untuk urusan bapaknya sama yang sana ya biar mereka aja. Yang pasti kondisi sekarang anak saya gotik, papahnya semua baik-baik aja, nggak ada masalah dan memang insya Allah gotik perempuan yang sabar, kuat. Halu kali 79 ngapain itu 9 apa? Enggak. Karena kan ada dasar hukumnya. Kalau misalnya 17 miliar itu berarti dia kan bukan untuk dasar bukan untuk hak anaknya. Masa ya 7 miliar buat anak? Berarti kan ada kemauan dari sendiri juga. Kan tadi logikanya aku buat. Lu cerai aja, putus pengadilan, memutuskan nafkah anak itu cuma 6 juta per bulan. Ya, gugatan yang dilayangkan oleh Ines terhadap suami Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud, memang terbilang sensasional. Selain meminta Sirajuddin untuk membayarkan kerugian material dan imaterial dengan total kerugian mencapai 17 miliar, Ines pun juga meminta pihak pengadilan untuk menyita beberapa kekayaan milik Sirajuddin yang diantaranya berupa satu buah ruko dengan luas 387 meter persegi atas nama Sirajuddin. Belum cukup sampai di situ. Kembali dalam gugatannya, Ines meminta pengadilan menyita harta kekayaan lain milik Sirajuddin yang diantaranya berupa 3 rumah yang masing-masing dengan luas 220 meter persegi, 373 meter persegi, dan 656 meter persegi yang masih atas nama Sirajuddin. Lantas bagaimana email kembali menanggapi gugatan ini? Dan benarkah pula dalam beberapa rumah tersebut ada di antaranya yang merupakan rumah milik putrinya Akila? Yang bikin tertawa tuh terlalu lebay banget gitu loh. Dan tuntutan-tuntutan itu beberapa aset itu tuh kan dia kok bisa tahu ya. Sementara kalau misal dicari tahu itu aset-aset rumah yang saya tinggalin, rumah saya juga, rumah anak saya lah ya. Karena kalau anak itu sampai nanti meninggal pun anak itu tetap ahli warisnya. Dan yang lucunya aset-aset yang ada di dalam tuntutan itu tuh aset-aset yang mana sebenarnya itu diantaranya rumah saya gitu. Gitu. Rumahnya Akila lah, bukan rumah saya. Ya, rumah anak saya. Jadi saya juga nggak tahu apakah memang ini tuh tuntutannya apa nih? Tuntutannya memang untuk DNA atau apa gitu atau nyari duit ya Teh? Ya nggak tahu ya itu kembali lagi sama netizen ya. Cuman tuntutan itu kan begini, kita sebagai penggugat boleh menuntut apa saja, termasuk mungkin dia kalau mau menuntut rumah presiden untuk jadi miliknya dia itu bisa. Tapi nanti semua tergantung dari hakim sendiri maunya seperti apa. Jadi cuman pas baca tuntutannya banyak banget ya gitu ya. Ini kan termasuk rumah Akila yang di Permata Hijau itu Teh? Kalau yang di Permata Hijau enggak, karena itu tuntutannya semua yang aset yang di Balikpapan ya. Yang di Balikpapan. Jadi perasaan tuntutannya dia sama tuntutan harta gono gini istri sah lebih banyakan dia. Ya, permasalahan yang menerpa sang suami agaknya memang tidak membuat Zaskia gusar. Hal ini pun juga terlihat dari Zaskia yang tetap fokus untuk mempersiapkan acara 7 bulan untuk putri keduanya. Lantas, sudah sejauh manakah Zaskia mempersiapkan acara 7 bulanannya? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Gugatan tindakan melawan hukum yang dilayangkan Ines Gonzalez kepada suami Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud agaknya memang tidak membuat pemilik goyang itik ini menjadi gusar. Ya, di tengah kabar tersebut, Zaskia pun tetap mantap mempersiapkan acara 7 bulanannya yang rencananya akan digelar di kampung halaman sang suami di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kabar tersebut juga diperkuat lewat pengakuan beberapa sahabat Zaskia seperti Ratu Meta yang beberapa kali terlihat bolak-balik
ke kediaman Zaskia. Kabar tersebut juga semakin diperkuat lewat pengakuan seorang pengantar baju yang terlihat mengantarkan baju yang akan dikenakan ayah dan juga mertua Zaskia di acara tersebut. Dan seperti inilah persiapan 7 bulanan kandungan kedua Zaskia Gotik menurut sahabat Zaskia. Kak, sebentar. Udah langsung balik nih. Kak, dikit Kak. Mobilnya mundur maju aja. Iya, lagi disiapin sih gitu, lagi disiapin. Iya, mudah-mudahan dikasih lancar lah. Doain aja. Rencananya mau di kampung suami katanya. Rencana tapi belum pasti sih gitu loh. Jadi masih dipertimbangkan dulu. Kan karena kita kan bawa keluarga kan satu, terus kayak persiapannya juga di sana kan kita juga nggak mau ngerepotin keluarga di sana kan gitu. Jadi ya itu sih yang kita lagi pertimbangin. Kalau mereka sih senang ya karena kan ya sekalian jalan-jalan ya. Terus sekalian silaturahmi karena kan keluarga juga kan belum pernah ke sana kan. Terus excited sama keluarga besar di sana juga kayak mertua gitu, dia bawa aja ke sini sekalian lah jalan-jalan gitu. Ada tema-tema khusus nantinya apalagi kan kalau Enggak ya, tema khusus nggak ada sih, paling Biasa waktu di biasa sini ya? aja, kayak siraman biasa aja. Acaranya kayak gitulah, siraman, terus kayak ya kita sih dari mertua sih katanya pengen panggil Ustadz. Kandungan Zaskia maksudnya baik, alhamdulillah baik, semuanya berjalan dengan lancar. Doain aja sampai nanti mau 9 bulan ya, karena normal insya Allah. Ada rencana ke kampung suami Kak? Insya Allah. Tapi bener Kak balik ke lapangan apa gimana mungkin? Ya insya Allah. Apa hari ini? Katanya hari ini, apa kapan? Ada rencana sih tapi nggak tahu kapan. Bajunya baju base cup Pak. Base cup untuk Bapak baju biasa aja. Baju kayak Melayu gitu. Jadi khususkan untuk cowok ya? Untuk Bapaknya. baju seperti apa? Base cup Melayu. Udah itu aja base cup Melayu. Melayu berarti Kayak gini nih fotonya ada sih. Iya, boleh. Berarti cuma untuk baju bapak doang? Bapak aja, ha. Bapaknya gotik apa bapaknya? Bapaknya dua-duanya. Seperti ini sih Pak. berapa Pak? 2. Kasih ya. Tapi kalau dari ceweknya nggak ngerti ya? Enggak paham. Jadi untuk dipakai besok rencananya Kak? Iya. Jadi besok berangkat? Besok pagi. Namun, layaknya sebuah masalah yang menimpa rumah tangga, permasalahan ini pun pasti sempat masuk ke telinga sang biduan. Apalagi kejadian tersebut diduga terjadi saat sang suami sudah membina rumah tangga bersama Zaskia, atau diduga kehamilan Ines dan Zaskia hanya berbeda 1 bulan pada saat Zaskia juga hamil anak pertamanya. Benarkah diam-diam Zaskia pun juga sering curhat masalah yang menimpa suaminya kepada sahabat-sahabatnya? Kalau hamil yang kedua gua nggak tahu ya. Jadi hamil yang anak pertama waktu itu? Hamil anak pertama, dia hamil 3 bulan, si Neng itu Nes hamil 2 bulan. Kalau menurut si Ines itu hubungannya berapa lama dia nggak ngasih tahu, tapi yang pasti pertemuan mereka di Jogja awalnya, di salah satu kafe. Mas Rajudin sudah menikah dengan Gotik? Sudah, ketemu di kafe, biasalah. Menurut keterangan Ines, ketemu di kafe ya kan, lirik-lirikan mungkin ya kan. Di situ terus sama teman-temannya kenalan berlanjut. Alhamdulillah baik, mereka bahagia, mereka baik-baik aja. Apalagi sekarang mau ada bayi lagi kan. Misalkan sana tiap hari di rumah jadi tahu. Gak ada sih selama ini, dia alhamdulillah dia baik-baik aja, dia happy. Menunggu kelahiran nanti babynya, terus cuma rencana mau beli apa ya kayak gitu-gitu. Terus nanti aku pengen beliin ini ya yang nanti gini-gini yang gitu aja sih, cerita tentang kehamilan aja. Enggak sih, dia nggak ada ngedenger apa-apa, berita apa-apa. Dia orangnya selalu positif thinking. Doain aja mudah-mudahan semuanya lancar, tidak ada masalah-masalah lagi. Ya kita juga berharap semoga juga nanti sampai lahirnya Zaskia
masalah itu sudah nggak ada lagi. Enggak. Dan aku nggak mau dengerin, bukan, tapi aku berusaha untuk tidak pernah mengungkit, dan aku tidak mau melihat temanku tuh dalam sedih kayak gitu. Aku nggak pernah mau memang, karena apa ya, pertama bukan kapasitas aku, kedua memang aku orangnya nggak pernah mau ngelihat teman-teman sedih gitu loh. Aku selalu kalau emang ada teman yang sedang dilanda kesedihan atau mungkin musibah, aku selalu berusaha untuk menghibur, minimal aku kirim makanan atau apa biar mereka tuh happy lagi kayak gitu. Jadi kalau curhat atau gimana, kalaupun memang aku diajak curhat, aku berusaha untuk menghindar dan menolak gitu, karena ya bukan kapasitas aku juga gitu, nggak akan menolong juga, malah kan bakal jadi ibaratnya mengumbarkan gitu. Ya lebih baik sih diselesaikan internal. Di sisi lain, selain persiapan acara 7 bulanan, Zaskia dan sang suami tentu harus bersiap dengan persidangan gugatan yang dilayangkan Ines yang rencananya kembali digelar pada 27 Juli mendatang. Lantas, bagaimana persiapan Zaskia? Dan seperti apa pula dukungan yang diberikan sahabat Zaskia terkait permasalahan yang menimpa pemilik Goyang Itik ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Meninggalkan persiapan Zaskia dalam acara 7 bulanannya, Zaskia dan sang suami Sirajuddin Mahmud tentu harus bersiap dengan persidangan gugatan yang dilayangkan Ines ke Pengadilan Negeri Cikarang. Ya, sempat dipersidangkan pada Rabu 13 Juli lalu, namun tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. Rencananya, Pengadilan Negeri Cikarang akan kembali memanggil keduanya pada 27 Juli mendatang. Dan bagaimana pula jika pihak Sirajuddin dan Ines tidak hadir juga dalam pemanggilan keduanya tersebut? Untuk perkara nomor 136 PDTG 2022 itu antara penggugat selaku penggugat melawan SM ya, dalam hal ini selaku tergugat. Jadi perkara tersebut itu kan diregister sejak tanggal 20 Juni 2022 ya, sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Cikarang. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 itu sudah dilakukan sidang pertama, di mana pada sidang pertama tersebut dengan agenda panggilan kedua belah pihak tidak hadir. Untuk keduanya tidak hadir pada persidangan pertama, sampai sejauh ini tidak mengetahui sebab dari ketidakhadirannya tersebut, karena pesan ataupun mengirimkan wakilnya di persidangan yang mengkonfirmasi ketidakhadirannya. Jadi majelis hakim selanjutnya memanggil kembali kepada kedua belah pihak di hari Rabu tanggal 27 Juli 2022. Untuk agendanya masih panggilan kepada kedua belah pihak. Kalau keduanya tidak hadir lagi di persidangan, tentunya majelis hakim akan melihat panggilannya dulu seperti apa. Apakah panggilan tersebut sampai kepada yang bersangkutan atau tidak. Nah, untuk selanjutnya majelis hakim akan bermusyawarah untuk menentukan sikap apakah perlu memanggil kembali para pihak ke persidangan, seperti itu. Di sisi lain, permasalahan ini mau tidak mau membuat ibu dari Arsila Bungalia Sirkiani ini pun kepikiran, apalagi di usia kandungan sang biduan yang tengah hamil tua, tentu membuat kondisi Zaskia rentan akan stres yang bisa saja mempengaruhi janin yang kini tengah dikandungnya. Dan seperti inilah doa dan juga dukungan yang diberikan sahabat-sahabat Zaskia di tengah permasalahan yang menimpa keluarga kecilnya. Nah itu maksudnya gini loh, kalau saya pribadi seorang perempuan, saya seorang sahabat, saya prihatin dengan kejadian seperti ini. Saya tetap mendukung keluarga
Bang Sirajudin, Saskia juga, apalagi sekarang masa kandungan Saskia itu sudah 7 bulan ya. Udah mau ya, udah bulan-bulannya lah, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, tinggal beberapa bulan lagi. Jadi jangan sampai nanti ada apa-apa masalah, makanya selama ini kan saya masih stay terus di sana ya. Masih tetap saya support terus Saskia dalam keadaan gimana pun, karena dia juga sahabat saya, dia baik orangnya, kalian juga bisa tahu semua, masyarakat juga tahu kebaikannya dia tuh memang tulus gitu. Jadi jangan sampai dengan ditambah-tambahkan berita-berita hoaks di luaran kan itu tuh, jadi nanti bikin dia stres. Ya pastinya sabar selalu. Ya ujian, cobaan ibu hamil kayak gitu pasti ada aja. Apalagi kan emosinya, hormonnya semuanya lagi campur aduk lah ya. Ya banyak lah inget sama si kecil ya gitu. Jadi harus kuat. Nggak ada kata lain sih selain terus kuat dan sabar dalam menghadapi semua ujian. Dan juga semoga permasalahan ini bisa segera selesai dan anggap ini adalah ujian untuk menaikkan derajat Neng Saskia lagi dan juga bisa mempererat kekeluargaan mereka kembali. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.